Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Udara dingin menyelimuti lembah sekte awan purnama. Para murid duduk bersila di alun-alun batu, berusaha menyerap energi spiritual yang tipis. Xuanyuan Liuxian duduk paling belakang, menunduk, tatapannya kosong. Lihat, itu Liuxian. Sudah 5 tahun, bahkan akar roh pun tak terbentuk. Bisik seorang murid sambil menahan tawa. Yang lain ikut mencibir. Kalau saja dia punya harga diri, dia sudah keluar sekte sejak lama. Jadi beban saja di sini. Liuxian diam, menutup matanya. Ia sudah terlalu sering mendengar ejekan itu. Tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar. Suatu bisikan asing yang tak pernah ia pahami. Sesepuh pengawas, Elder Han, berdeham. Kultivasi adalah jalan panjang, butuh kesabaran. Namun, beberapa orang memang ditakdirkan tanpa bakat. Kalian harus menerima kenyataan. Pandangannya sekilas jatuh pada Liuxian, seakan menyuruhnya menyerah. Liuxian mengepalkan tangan. Tanpa bakat, atau sesuatu yang berbeda. Hatinya merasakan arus energi liar, tapi ia tak pernah berani menyentuhnya. Hari itu, entah kenapa, ia tak lagi mampu menahan rasa penasaran. Ia duduk tegak, menarik napas dalam, lalu membiarkan arus itu membanjiri tubuhnya. Sekejap, dunia seakan runtuh. Langit bergetar, tanah berdesir, dan seluruh alun-alun dipenuhi suara doom, seakan guntur pecah. Para murid terperanjat. Apa itu? Teriak seseorang. Dari tubuh Liuxian, cahaya hitam dan putih berputar membentuk pusaran. Energi spiritual yang harusnya tenang malah tersedot liar ke dalam dirinya, seolah ia adalah jurang tak berdasar. Anjing, itu Liuxian. Dia menyerap seluruh energi lembah. Murid-murid yang lain berebut mundur ketakutan. Dalam hitungan detik, tubuh Liuxian bergetar. Retakan cahaya muncul di udara, lalu pecah seperti kaca. Dari dalam, lahir aura yang menindas. Tak mungkin, Elder Han berdiri kaku. Dari tanpa akar roh, langsung menembus tingkat pengumpulan ki lapisan ke-7. Suasana hening, hanya ada suara napas tergesa para murid. Semua mata menatap Liuxian dengan campuran takut dan iri. Liuxian membuka matanya. Tatapannya yang tadinya redup kini menyala, seakan menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Bai Lianhe, murid bangsawan yang selalu memandang rendahnya, maju dengan wajah menegang. Kau, apa yang kau lakukan? Mustahil seseorang bisa melompat sejauh itu. Liuxian tidak menjawab. Dalam hatinya, ia juga terkejut. Ia baru sekali mencoba, dan hasilnya, seakan ia menelan ribuan tahun kultivasi dalam satu tarikan napas. Di kejauhan, Yue Qianying, murid senior, memandang dengan tatapan dalam. Bibirnya berbisik pelan, hampir tak terdengar. Kau bukan manusia biasa. Apa yang sebenarnya bersemayam di tubuhmu, Xuanyuan Liuxian? Langit yang kelam bergetar sekali lagi, seakan menanggapi kehadiran anomali. Tak ada yang menyadari. Jauh di atas awan, sepasang mata raksasa terbuka perlahan. Mata surga yang mulai terusik. Kabar meledaknya kultivasi Xuanyuan Liuxian menyebar dalam sekejap. Malam itu, aula besar sekte dipenuhi sesepuh. Wajah-wajah tua penuh kerut menatap satu sama lain dengan campuran heran dan curiga. Tidak masuk akal, kata Elder Han dengan suara gemetar. Aku sendiri menyaksikan dia dari nol, lalu tiba-tiba melesat ke tingkat ke-7. Seorang elder lain bermata tajam, mendengus. Itu bukan berkah, itu kutukan. Energi seperti itu tak pernah stabil. Bisa jadi dia akan meledak kapan saja. Di luar aula, murid-murid berkerumun. Nama Xuanyuan Liuxian jadi bahan bisik-bisik. Ada yang ketakutan, ada pula yang iri. Bai Lianhe berdiri di tengah kerumunan, wajahnya muram. Tak mungkin aku, pewaris keluarga Bai, dikalahkan oleh sampah itu. Dia pasti menggunakan metode kotor. Gumamnya menggenggam pedang erat. Sementara itu, Liuxian duduk sendirian di kamarnya. Tangannya bergetar saat menatap pusaran energi di telapak tangannya. Ia bisa merasakan kekuatan itu bukan hasil latihan, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Kenapa aku bisa melesat seperti ini? Apakah tubuhku memang berbeda dari manusia lain? Pikirnya. Tiba-tiba,
pintu kamar diketuk pelan. Xuanyuan Liuxian. Suara tenang itu milik Yue Qianying. Liuxian terdiam, lalu membuka pintu. Yue Qianying berdiri dengan jubah putih, tatapannya lembut tapi menusuk. Kau sudah membuat seluruh sekte geger. Aku tidak bermaksud, Liuxian menunduk. Tidak bermaksud, tapi kau sudah menantang langit, potong Qianying dengan nada datar. Kau harus hati-hati, setiap kali kau melangkah terlalu cepat, surga akan menuntut harga. Liuxian mengernyit. Maksudmu, harga apa? Qianying tak menjawab, hanya menggeleng dan pergi, meninggalkannya dengan rasa bingung dan cemas. Malam itu, Liuxian mencoba tidur, tapi matanya terus terbuka. Di dalam mimpinya, ia melihat lautan bintang runtuh ke dalam dirinya, lalu bisikan asing bergema. Kau adalah wadah. Kau adalah awal dan akhir. Ia terbangun dengan keringat dingin. Napasnya tersengal, tapi aura di tubuhnya malah semakin padat. Keesokan harinya, sekte mengadakan ujian duel antar murid. Bai Lianhe menatap Liuxian dengan senyum dingin. Hari ini, semua orang akan melihat kekuatanmu hanyalah kebetulan, dan aku akan menginjakmu di depan mereka. Kerumunan bersorak, menunggu duel antara murid bangsawan dan murid yang disebut sampah. Namun kali ini, ada rasa tegang berbeda. Semua sadar, Xuanyuan Liuxian bukan lagi orang yang bisa dipandang remeh. Liuxian menatap Bai Lianhe dengan mata tenang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ada sesuatu di tubuhnya yang berbisik, kekuatanmu tak tertandingi. Arena batu dipenuhi murid-murid yang bersorak. Matahari pagi menembus kabut lembah, menyinari dua sosok yang berdiri saling berhadapan. Xuanyuan Liuxian dengan tatapan dingin, dan Bai Lianhe dengan senyum sombong di wajahnya. Xuanyuan Liuxian, Bai Lianhe mengangkat pedangnya yang berkilau. Kau boleh bersembunyi di balik keajaiban semalam. Tapi hari ini, aku akan membuktikan bahwa sampah tetaplah sampah. Liuxian tidak menjawab. Ia hanya menutup matanya sejenak, merasakan pusaran energi di dalam tubuhnya yang bergetar seolah ingin meluap. Seorang elder mengangkat tangan. Duel dimulai. Begitu kata itu terucap, Bai Lianhe melesat bagai kilat. Pedangnya menebas udara, menciptakan suara siulan tajam. Para murid menahan napas, yakin Liuxian tak mungkin sanggup menghindar. Namun, langkah sederhana Liuxian membuat pedang itu meleset. Seolah ruang di sekitarnya menolak bilah baja itu. Apa? Bai Lianhe terkejut, lalu segera melancarkan belasan tebasan beruntun. Bayangan pedang memenuhi arena, membentuk jaring cahaya. Tapi di mata penonton, Liuxian hanya berdiri tenang. Setiap tebasan yang harusnya melukainya justru mengalir melewati tubuhnya tanpa meninggalkan goresan. Kau, monster apa kau ini? Teriak Bai Lianhe. Keringat membasahi wajahnya. Liuxian akhirnya mengangkat tangannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan kalah darimu. Dengan sekali gerakan, pusaran energi keluar dari tubuhnya. Angin kencang menerbangkan debu, arena bergetar, dan pedang Bai Lianhe terlepas dari genggamannya. Bai Lianhe terpental beberapa langkah, terjatuh dengan wajah pucat. Murid-murid terdiam, tak percaya bahwa duel berakhir begitu cepat. Dia bahkan tidak menyerang sungguhan, bisik seorang murid. Liuxian menatap Bai Lianhe dengan sorot mata tajam. Kebencianmu padaku tak penting, tapi ingatlah, jika kau terus memaksaku, maka aku akan menjatuhkanmu tanpa ragu. Arena sunyi hingga tiba-tiba tepuk tangan lembut terdengar dari tepi panggung. Yue Qianying berdiri di sana, matanya berkilat samar. Menarik. Seorang yang disebut tanpa bakat kini melampaui semua dalam sekejap. Elder Han menatap Liuxian dengan campuran gentar dan marah. Anak ini bisa jadi anugerah atau bencana. Di kejauhan, jauh di balik gunung, mata seorang sesepuh buta, Shi Wuzhen, terbuka sedikit. Senyum samar muncul di bibirnya. Akhirnya, anomali itu bangkit. Liuxian merasakan getaran aneh di langit. Ia menoleh ke atas, seakan merasakan tatapan tak kasat mata menembus tubuhnya. Surga sendiri sedang memperhatikannya. Kemenangan Xuanyuan Liuxian atas Bai Lianhe menyebar lebih cepat dari angin.
Seluruh sekte awan purnama geger. Di setiap sudut aula, murid dan elder bergunjing, menyebut-nyebut nama pemuda yang tadinya hanya bahan ejekan. Dia hanya sekali gerakan, Bai Lianhe langsung tumbang, bisik seorang murid. Bahkan senior seperti Bai Lianhe pun tak berdaya. Siapa sebenarnya Xuan Yuan Liuxian itu? Sahut yang lain dengan wajah pucat. Di aula besar, para elder berkumpul lagi. Elder Han menghantam meja batu dengan marah. Ini sudah keterlaluan, anak itu jelas menyimpan rahasia gelap. Aku usulkan kita segera periksa tubuhnya sebelum bencana menimpa sekte. Namun, Elder Yun, sesepuh perempuan berambut perak, menggeleng pelan. Atau mungkin dia adalah kesempatan langka yang dikirim langit. Jangan terburu-buru menilai. Perdebatan pecah. Ada yang menginginkan Liuxian dibinasakan sebelum ia lepas kendali. Ada pula yang melihatnya sebagai harta karun yang bisa mengangkat nama sekte. Di luar, Bai Lianhe terbaring lemah dengan wajah pucat. Tangannya meremas tanah, matanya merah penuh dendam. Xuan Yuan Liuxian, aku akan menghancurkanmu meski harus menyerahkan jiwaku. Sementara itu, Liuxian sendiri kembali ke kamarnya. Ia menatap telapak tangannya, masih teringat aura mengerikan yang muncul tanpa ia sadari. Ini bukan kekuatan yang seharusnya aku miliki. Tapi mengapa aku bisa menggunakannya? Malam menjelang. Saat semua murid tertidur, Liuxian merasakan bisikan samar. Suara itu datang dari dalam dadanya, seperti gema bintang jauh. Kau adalah wadah kosmos awal. Kau menelan segalanya. Dunia tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Liuxian terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba menenangkan napas, namun tiba-tiba sebuah bayangan berdiri di ambang pintunya. Tenanglah, anak muda. Suara berat itu bergema. Sosok berjubah abu-abu, matanya tertutup rapat, berdiri tenang seakan menyatu dengan malam. Liuxian terkejut. Siapa? Kau? Aku adalah Shi Wuzhen, jawabnya pelan. Sesepuh dari sekte pedang abadi. Aku datang bukan untuk melukaimu, melainkan memperingatkanmu. Liuxian mengernyit. Memperingatkanku? Shi Wuzhen tersenyum samar. Kau telah mengguncang surga. Setiap langkahmu akan membawa bencana. Jika kau terus melesat, kau bukan hanya akan menghancurkan dirimu, tapi juga sekte, dunia, dan bahkan surga itu sendiri. Liuxian terdiam. Kata-kata itu menusuk jantungnya, tapi juga menyalakan rasa takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Shi Wuzhen berbalik, melangkah ke kegelapan. Aku akan mengamatimu, Xuan Yuan Liuxian. Kau bisa menjadi penyelamat, atau pemicu akhir segala sesuatu. Begitu bayangan itu lenyap, Liuxian terduduk lemah. Di luar jendela, langit malam dipenuhi bintang. Namun entah mengapa, ia merasa semua bintang itu sedang menatap dirinya seorang. Fajar menyingsing di lembah awan purnama. Namun, suasana sekte tidak lagi damai. Gosip tentang Xuan Yuan Liuxian kini menyebar bukan hanya di kalangan murid, tapi juga di kota-kota kecil di kaki gunung. Anak tanpa akar roh tiba-tiba melesat menjadi jenius. Ini bukan hal alami. Kalau benar, sekte awan purnama akan segera jadi pusat perhatian dunia kultivasi. Di aula utama, para elder kembali bersidang. Elder Han mengetuk tongkatnya. Kita harus mengambil keputusan. Anak itu bisa jadi bencana. Kalau sampai sekte lain tahu, mereka akan datang untuk merebutnya atau menghancurkan kita. Elder Yun menyela dengan nada tenang. Atau kita bisa melindunginya, membimbingnya agar kekuatannya tak lepas kendali. Dia bisa jadi kartu truf sekte. Kepala sekte, seorang pria tua bernama Zhen Tianhua, akhirnya angkat bicara. Xuan Yuan Liuxian akan diuji. Jika dia bisa menahan ujian, maka dia akan dianggap murid resmi inti. Kalau gagal, tatapannya tajam. Kita tidak punya pilihan selain menghabisinya. Kabar keputusan itu sampai ke telinga Liuxian. Ia terdiam lama, menatap langit dari jendela kamarnya. Menghabisiku? Karena aku berbeda. Bisikan itu muncul lagi dari dalam dirinya. Mereka takut padamu, dunia takut padamu. Karena kau bukan bagian dari aturan mereka. Liuxian memegang dadanya. Siapa kau? Mengapa terus berbicara padaku? Aku adalah dirimu. Aku adalah awal kosmos. Jika kau melepaskan diriku sepenuhnya, tak ada surga, tak ada dunia yang bisa mengekangmu. Liuxian menggertakkan gigi. Ia ingin menolak,
Tapi di lubuk hatinya, ia tahu bisikan itu benar. Setiap kali ia melepaskan sedikit kekuatan, hasilnya di luar nalar. Tiba-tiba, pintu diketuk keras. Xuanyuan Liuxian. Suara itu tegas, milik seorang murid penjaga. Besok, kau harus mengikuti ujian inti di Aula Langit. Persiapkan dirimu. Liuxian mengangguk, meski hatinya bergejolak. Ujian itu bisa jadi kesempatan atau jebakan. Malamnya, Yue Qianying datang diam-diam. Ia duduk di bawah pohon plum dekat kamar Liuxian, memandangnya dengan tatapan penuh teka-teki. Kau sadar, ujian ini bukan untuk melindungimu. Mereka ingin tahu apakah kau layak hidup. Liuxian menoleh, matanya bergetar. Kalau kau gagal, mereka akan menghabisimu di tempat. Suara Yue Qianying begitu datar, seolah fakta itu tak bisa diganggu-gugat. Liuxian menunduk, tangannya mengepal. Di dalam hatinya, suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Jangan biarkan mereka memutuskan hidupmu. Kau adalah surga itu sendiri. Untuk pertama kalinya, Xuanyuan Liuxian mulai berpikir, apakah ia harus melawan bukan hanya musuhnya, tapi seluruh sekte, bahkan langit di atasnya. Pagi itu, aula langit dipenuhi aura agung. Pilar-pilar batu menjulang tinggi dengan ukiran naga dan feniks, memancarkan cahaya samar. Semua murid berkumpul menanti ujian inti, ajang yang menentukan siapa yang layak disebut pewaris sejati sekte. Xuanyuan Liuxian berdiri di tengah lingkaran batu. Tatapannya dingin, tapi di dalam dadanya, jantungnya berdetak keras. Ia tahu, ujian ini bukan sekadar ujian, ini adalah pengadilan hidup dan mati. Mulai, kata kepala sekte Zhen Tianhua. Dengan satu gerakan tangannya, lingkaran batu menyala, memunculkan kabut tebal yang melingkupi Liuxian. Sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Ia tak lagi berdiri di aula, melainkan di padang luas yang dipenuhi ratusan bayangan musuh. Setiap bayangan memegang senjata, menatapnya dengan mata kosong. Ini ujian ilusi, gumam Liuxian, menggenggam tangannya. Bayangan pertama menyerbu. Gerakannya cepat, pedangnya menebas langsung ke arah leher Liuxian. Namun tubuh Liuxian bergerak sendiri, menepis serangan itu dengan mudah. Satu lawan tumbang, disusul puluhan lain menyerbu. Liuxian dikepung, tapi setiap kali ia menyalurkan kekuatan, puluhan bayangan itu tercerai-berai. Tubuhnya bergerak seakan dipandu oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Namun, semakin banyak yang ia tumbangkan, semakin aneh ilusi itu menjadi. Wajah-wajah bayangan berubah menjadi murid-murid sekte, bahkan Elder Han dan Yue Qianying. Apa ini? Liuxian terhuyung, pedangnya berhenti di udara. Kenapa wajah mereka? Bisikan itu muncul lagi. Kali ini jauh lebih jelas. Mereka semua akan berbalik melawanmu. Mereka takut padamu. Jika kau ingin hidup, hancurkan mereka. Liuxian menutup telinga, berteriak, "Diam!" Di dunia nyata, tubuh Liuxian bergetar. Para elder melihat aura hitam dan putih bergolak liar di sekelilingnya, seakan ia menelan energi aula itu sendiri. "Lihat itu, energinya tidak terkendali," teriak Elder Han. Namun Elder Yun menatap dengan tajam. "Tidak, itu bukan energi biasa. Itu sesuatu yang bahkan aku tak bisa pahami." Kembali ke dunia ilusi, Liuxian kini berdiri sendirian. Semua bayangan menghilang, digantikan langit yang retak. Dari celah-celah retakan itu muncul mata raksasa, sama seperti yang ia lihat samar di mimpinya. Xuanyuan Liuxian, suara menggema, berat dan agung. "Kau melangkah terlalu cepat, dunia ini tidak bisa menanggung keberadaanmu." Liuxian menatap ke atas, darah mengalir di sudut bibirnya. "Kalau dunia tak bisa menanggungku, maka aku akan menciptakan dunia baru." Dengan pekikan keras, ia melepaskan energi yang terikat dalam tubuhnya. Cahaya hitam dan putih meledak, menghancurkan ilusi itu. Di aula langit, semua orang terkejut. Pusaran energi raksasa tercipta di atas kepala Liuxian, menelan cahaya siang. Murid-murid berteriak panik, sebagian terjatuh karena tekanan aura yang terlalu berat. Kepala sekte Zhen Tianhua berdiri, wajahnya suram. Anak ini bukan sekadar murid berbakat. Dia sebuah anomali yang bahkan surga ingin hapuskan. Xuanyuan Liuxian membuka matanya perlahan. Tatapannya kini jauh berbeda, dalam, penuh kekuatan, seakan melihat seluruh dunia sebagai sesuatu yang rapuh di genggamannya.
Langit masih gelap meski matahari sudah terbit. Pusaran energi yang ditinggalkan Xuanyuan Liuxian saat ujian inti belum sepenuhnya hilang membuat seluruh sekte awan purnama dicekam rasa takut. Para murid berbisik ketakutan. Aku merasa napasku sesak saat dia membuka matanya. Benar, itu bukan aura murid, itu aura iblis atau dewa. Di ruang utama sekte, kepala sekte Zhen Tianhua duduk dengan wajah muram. Xuanyuan Liuxian, jika kita biarkan dia berkembang tanpa kendali, suatu hari dia akan membawa malapetaka. Elder Yun menatap lurus ke arah sang kepala sekte. Atau, dia bisa membawa kita menuju puncak yang tak pernah dicapai oleh sekte manapun. Semua bergantung pada bagaimana kita menuntunnya. Elder Han menghentak tongkatnya. Menuntun? Tidak ada yang bisa menuntun sesuatu yang bukan manusia. Dia harus dibuang sebelum lebih jauh. Perdebatan pecah. Sementara di luar aula, Liuxian sendiri duduk di bawah pohon plum, terdiam. Aura yang membungkus tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Setiap hembusan, napasnya membuat daun-daun di sekitarnya bergetar. Semakin aku berusaha menahan, semakin liar energi ini bergerak, pikirnya. Apa aku benar-benar hanya alat yang diciptakan untuk menentang dunia? Tiba-tiba, suara berat yang familiar terdengar di belakangnya. Kau mulai merasakan beban itu, bukan? Liuxian menoleh. Sosok berjubah abu-abu dengan mata tertutup berdiri di bawah bayangan pohon Shi Wuzhen. Shi, sesepuh dari sekte pedang abadi, Liuxian mengerutkan kening. Kenapa kau terus mengikutiku? Shi Wuzhen tersenyum samar. Karena kau adalah anomali yang kucari sejak ratusan tahun lalu. Kau adalah wadah kosmos awal, tubuh yang bisa menelan segalanya. Denganmu, takdir dunia bisa diputar ulang. Liuxian terdiam. Kata-kata itu sama dengan bisikan yang selalu ia dengar dari dalam tubuhnya. Jangan salah paham, lanjut Shi Wuzhen. Aku bukan temanmu, aku hanya pengamat. Tapi dengarlah peringatanku. Surga sendiri tidak akan diam melihatmu terus naik. Mereka akan mengirim utusan atau bahkan menurunkan bencana. Liuxian mengepalkan tangan. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Shi Wuzhen mendekat, berbisik. Kau harus belajar menguasai kekuatanmu, bukan hanya melepaskannya. Jika tidak, seseorang akan memanfaatkannya sebelum kau siap. Saat itu juga, angin dingin bertiup membawa bisikan asing lain. Dari kejauhan, di balik pegunungan berkabut, suara tawa samar terdengar. Heh, akhirnya wadah itu muncul kembali. Shi Wuzhen menegang, wajahnya berubah serius. Dia sudah bangun. Liuxian mengangkat kepala, merasakan tatapan gelap yang menusuk dari arah pegunungan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih menyeramkan daripada surga sendiri. Seseorang yang menunggunya sejak lama. Kabut tebal menyelimuti pegunungan di luar sekte awan purnama. Dari balik kabut itu, suara tawa yang samar menggema lagi. Tak ada murid yang mendengarnya, kecuali Xuanyuan Liuxian yang tiba-tiba merasakan getaran asing di dadanya. Heh, wadah itu akhirnya muncul kembali. Tubuh yang kucari selama berabad-abad, Liuxian terhuyung menutup telinganya. Siapa kau? Bisiknya dengan napas terengah. Namun suara itu tidak menjawab, hanya meninggalkan gema dingin yang membuat jantungnya terasa membeku. Di ruang utama sekte, para elder masih bersidang. Elder Han berkata dengan nada penuh tekanan, kita tidak bisa terus menutup mata. Jika kabar tentang Xuanyuan Liuxian bocor, sekte lain akan datang untuk merebutnya. Apalagi, aku merasakan aura asing yang mendekat. Zhen Tianhua mengerutkan kening. Kau juga merasakannya? Elder Yun menatap keluar jendela. Bukan sekte lain, sesuatu yang lebih tua dan lebih berbahaya. Kata-kata itu membuat semua elder terdiam. Hanya satu nama terlintas di benak mereka. Mo Xinghan, dewa terperangkap yang kisahnya menjadi legenda tabu. Sementara itu, Liuxian duduk bersila di dalam kamarnya, mencoba menenangkan energi liar di tubuhnya. Namun setiap kali ia menarik napas, aura hitam putih itu meluap, membuat lantai bergetar. Yue Qianying masuk diam-diam, menatapnya dengan wajah cemas. Kau tak bisa terus seperti ini. Setiap kali aura itu keluar, seluruh sekte gemetar. Mereka akan benar-benar memutuskan untuk menghabisimu. Liuxian membuka mata, tatapannya penuh dilema.
Kalau aku menahan kekuatanku, rasanya tubuhku akan pecah. Kalau aku melepaskannya, aku akan dianggap monster. Lalu, apa yang harus kulakukan? Yue Qianying menggigit bibir. Untuk pertama kalinya, ia tak punya jawaban. Malam itu, Liu Xian bermimpi lagi. Ia berada di ruang gelap tanpa ujung. Di hadapannya berdiri sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya kabur, tapi matanya berkilau bagai bintang mati. Akhirnya, kita bertemu, Xuan Yuan Liu Xian. Suaranya dalam, penuh kuasa. Aku adalah Mo Xinghan, dewa yang pernah menantang surga, dan kalah. Tubuhku terkurung, tapi dengan wadah seperti dirimu, aku akan bebas. Liu Xian mundur, gemetar. Kau mau menggunakan tubuhku? Mo Xinghan tertawa rendah. Kau tidak mengerti, anak muda. Tubuhmu bukan milikmu. Itu diciptakan untuk menampung kekuatan yang bahkan surga tak sanggup kendalikan. Kau hanyalah pintu, dan aku adalah kunci. Liu Xian menggertakkan gigi. Kalau begitu, aku akan menghancurkan pintu itu sendiri. Aura gelap berkobar di sekeliling Mo Xinghan, membuat ruang gelap itu retak. Hancurkan? Kau bahkan tak bisa menahan dirimu sendiri. Cepat atau lambat, kau akan datang padaku dengan sukarela. Liu Xian terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun, lebih menakutkan dari mimpi itu adalah kenyataan. Di dalam tubuhnya, ia bisa merasakan jejak aura Mo Xinghan. Seakan dewa terperangkap itu benar-benar menanamkan sesuatu di dalam dirinya. Fajar menyingsing, tapi langit di atas sekte awan purnama tetap kelabu. Kabut hitam tipis menari di angin, membuat murid-murid gelisah tanpa tahu alasannya. Xuan Yuan Liu Xian berjalan ke pelataran latihan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak aura samar, seperti nyala api yang tak bisa padam. Murid lain segera menyingkir, menatapnya dengan wajah takut bercampur hormat. Seorang murid berbisik, itu dia, tubuh yang dipenuhi kekuatan asing. Apa dia masih manusia? Bisikan itu menusuk telinga Liu Xian, membuatnya menunduk. Ia mencoba menenangkan napas, namun di dalam tubuhnya, suara Mo Xinghan kembali menggoda. Lihatlah mereka, takut padamu, menghinamu, padahal kau bisa menghancurkan semuanya hanya dengan satu gerakan. Mengapa menahan diri? Liu Xian mengepalkan tinju. Aku bukan kau, aku tidak akan menyerah. Di ruang sidang, para elder kembali berkumpul. Elder Han berdiri, suaranya tajam, kita tidak bisa lagi menunda. Xuan Yuan Liu Xian adalah ancaman. Jika ia meledak, seluruh sekte akan hancur. Elder Yun menggeleng. Justru karena ancaman itu, kita harus melindunginya. Jika benar ia wadah yang dipersiapkan oleh surga, maka membunuhnya sama saja memutus nasib kita sendiri. Zhen Tianhua, sang sekte master, terdiam lama sebelum menjawab, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh murid itu. Tapi, jika suatu hari ia benar-benar menjadi ancaman, aku sendiri yang akan turun tangan. Kata-kata itu membuat para elder bungkam, namun benih keraguan sudah tertanam. Sementara itu, Yue Qianying berlatih bersama Liu Xian. Setiap kali pedangnya menebas, aura putih murni menyelimuti dirinya, berusaha menekan aura gelap yang melingkupi Liu Xian. Jangan biarkan suaranya menguasaimu, ucap Qianying dengan lirih, matanya penuh tekad. Kau bukan wadah siapapun, kau adalah dirimu sendiri. Liu Xian tersenyum pahit. Kedengarannya mudah, tapi setiap kali aku mencoba melawan, dia semakin kuat, seolah aku hanyalah cermin retak yang menunggu pecah. Malam itu, Liu Xian kembali duduk bermeditasi. Kali ini, ia sengaja menghadapi suara Mo Xinghan. Jika kau terus berbisik di kepalaku, maka aku akan mengurungmu di tempatmu sendiri. Mo Xinghan tertawa rendah. Boleh saja kau mencoba, tapi semakin kau menolak, semakin dalam aku meresap. Pada akhirnya, aku akan menjadi kau, dan kau akan lenyap. Tiba-tiba, tubuh Liu Xian bergetar hebat. Aura hitam dan putih bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang mengguncang seluruh gunung. Para elder segera berlari ke pelataran. Mereka menyaksikan cahaya hitam putih yang beradu di langit, seolah dua kekuatan kuno sedang bertarung dalam satu tubuh. Di tengah kekacauan itu, Liu Xian berteriak, "Aku adalah Xuan Yuan Liu Xian, bukan wadah, bukan pintu, bukan milik siapapun." Teriakan itu menggema, lalu cahaya meledak menelan langit malam. Ketika cahaya mereda, Liu Xian terjatuh pingsan. Namun di wajahnya ada senyum samar.
Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit menang melawan bayangan Mo Xinghan. Namun, jauh di kedalaman tubuhnya, suara Mo Xinghan masih terdengar, kali ini lebih tenang, nyaris penuh keyakinan. Bagus, lawanlah aku. Semakin keras kau berjuang, semakin cepat kau akan membuka pintu itu. Keesokan paginya, pelataran utama Sekte Awan Purnama dipenuhi bisikan. Murid-murid menatap Xuan Yuan Liuxian yang baru saja siuman dari pingsan, namun tatapan mereka bukan lagi kagum, melainkan penuh curiga dan takut. Aku mendengar saat malam dia melepaskan aura yang bahkan bisa membuat roh penjaga gunung gemetar. Bukan hanya itu, kabarnya cahaya hitam itu mengandung bayangan wajah seseorang, seolah ada iblis kuno di tubuhnya. Liuxian berjalan melewati mereka dengan kepala tertunduk mendengar setiap kata menusuk jantungnya. Yue Qianying berjalan di sampingnya, tatapannya menusuk balik murid yang berbisik, membuat mereka terdiam. Namun, rasa curiga sudah tertanam. Di ruang diskusi Elder, situasi semakin panas. Elder Han kembali mendesak, kita harus segera memutuskan. Jika benar ia menampung jiwa iblis kuno, bukan hanya kita, seluruh benua bisa terancam. Elder Yun masih bersikeras, tapi kita juga harus melihat kenyataan. Anak itu terus berjuang melawan, bukan menyerah. Jika ia bisa menundukkan kekuatan itu, mungkin ia adalah kunci kebangkitan sekte ini. Zhen Tianhua mendengarkan dengan mata terpejam, lalu akhirnya berkata, kita pantau terus, jangan ada yang mencoba membunuhnya tanpa izinku. Namun, di luar sekte, kabar mengenai fenomena cahaya hitam putih itu sudah menyebar. Sekte-sekte besar mulai tertarik, terutama sekte darah abadi yang terkenal dengan kultivasi iblis mereka. Di ruang gelap, penuh bau besi, seorang pemimpin berambut merah darah tertawa dingin. Jadi, ada bocah yang menampung sisa jiwa Mo Xinghan? Menarik. Jika benar, maka dialah kunci kebangkitan jalan iblis. Pemimpin itu bernama Hong Yeshan, salah satu elder tertua sekte darah abadi. Dengan suara rendah, ia memerintahkan murid-muridnya untuk menyusup ke Sekte Awan Purnama. Malam hari, Liuxian duduk bermeditasi, mencoba mengendalikan napasnya. Namun, kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah ada mata asing yang mengawasinya dari kejauhan. Mo Xinghan berbisik lagi dalam kepalanya. Kau lihat, surga dan bumi mulai bergerak. Kau hanyalah pion, dan mereka semua akan datang untuk merebutmu. Liuxian meremas tanah di bawahnya. Kalau memang semua akan datang, aku akan berdiri melawan meski sendirian. Tiba-tiba serangan datang. Beberapa sosok berjubah hitam muncul di pelataran sekte, membawa bau darah pekat. Mereka bukan murid biasa, melainkan pembunuh dari sekte darah abadi. Suara dentuman terdengar ketika mereka melangkah masuk. Serahkan bocah bernama Xuan Yuan Liuxian atau seluruh sekte ini akan menjadi lautan darah. Para murid berlari panik, sementara Elder bergegas menghadang. Elder Yun melangkah maju dengan pedang bercahaya biru, wajahnya dingin. Berani sekali kalian menodai tanah kami. Namun, para penyusup hanya tertawa. Kami tidak peduli pada kalian. Yang kami inginkan hanya satu, bocah yang membawa sisa jiwa Mo Xinghan. Di antara kekacauan itu, Liuxian berdiri dengan tangan gemetar, menatap musuh dari sekte luar yang datang mencarinya. Jadi benar, aku sudah menjadi pusat badai ini. Aura dalam tubuhnya kembali bergejolak. Namun kali ini bukan hanya suara Mo Xinghan yang muncul. Ada sesuatu lain, samar seperti panggilan dari surga, mencoba menyeimbangkan kekacauan. Liuxian berdiri tegak, suaranya dingin namun mantap. Jika kalian datang mencariku, maka kalian tidak akan pulang hidup-hidup. Langit sekte Awan Purnama bergemuruh, aura pembunuh dari para penyusup sekte. Darah abadi menekan hingga udara terasa seperti belati menusuk kulit. Murid-murid biasa roboh ketakutan hanya karena napas para penyusup itu. Elder Yun melangkah maju, pedangnya bersinar biru menyapu kegelapan. Selama aku berdiri, tak seorang pun boleh menyentuh murid sekte ini. Namun, salah satu penyusup tertawa dingin, melepaskan cambuk darah yang melesat menghantam pedang Elder Yun. Ledakan keras membuat tanah terbelah. Kau bukan lawanku, orang tua. Di tengah pertempuran itu, Liuxian menggenggam tinjunya. Tubuhnya bergetar hebat. Aura asing dalam tubuhnya memberontak, seolah merespons bau darah musuh.
Mo Xinghan berbisik dalam kepalanya, suaranya seperti bara api. Bocah, inilah saatnya. Biarkan aku, dan kita akan menyapu mereka semua. Liu Xian mengertakkan gigi. Tidak, aku akan melakukannya dengan kekuatanku sendiri. Tiba-tiba, salah satu penyusup menerjang langsung ke arahnya. Tombak hitam mengarah ke dada Liu Xian. Bocah, ikutlah bersama kami. Dalam sekejap, Liu Xian mengangkat tangannya tanpa sadar. Cahaya putih berlapis bayangan hitam menyembur, menghantam tombak itu hingga meledak menjadi serpihan. Suara ledakan menggema, membuat semua mata terbelalak. Tubuh Liu Xian mulai dipenuhi dua warna aura yang bertabrakan. Hitam pekat Mo Xinghan dan putih murni dari sesuatu yang lebih tinggi. Dua kekuatan itu beradu, namun anehnya tidak saling memusnahkan, justru saling melengkapi. Murid-murid sekte hanya bisa menatap terpaku. Itu bukan kultivasi biasa. Elder Yun pun terkejut, matanya melebar. Bahkan aku tak bisa menahan kekuatan sebesar itu. Liu Xian meraung, lalu meninju ke depan. Tinju itu melesat bagaikan meteor, menghantam tanah di depan penyusup. Seketika, lapisan formasi pertahanan sekte berguncang, sementara 3 penyusup terhempas puluhan meter dan memuntahkan darah. Salah satu dari mereka berteriak ngeri. Ini kekuatan setara separuh dewa. Bocah itu, dia bukan manusia biasa. Hong Yeshan, sang elder sekte darah abadi yang menunggu dari kejauhan, merasakan dentuman itu. Senyumnya melebar. Hahaha, luar biasa, semakin menarik. Bocah itu benar-benar layak diburu. Di sisi lain, murid-murid sekte Awan Purnama mulai berteriak. Rasa takut mereka berubah menjadi kekaguman. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana bocah yang sebelumnya dicurigai, sekarang melindungi mereka dengan kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Namun Liu Xian tahu sesuatu yang berbeda. Tubuhnya bergetar hebat, darah menetes dari sudut bibirnya. Kekuatan itu memang membantunya, tapi juga hampir merobek raganya. Mo Xinghan tertawa lirih di dalam kepalanya. Kau baru menyentuh sedikit dari kekuatanmu yang sebenarnya. Jika kau ingin bertahan hidup, kau harus belajar menerima diriku. Liu Xian terengah, namun menatap musuh-musuhnya dengan tatapan tajam. Kalau ingin menangkapku, kalian harus bertaruh nyawa lebih banyak lagi. Penyusup yang masih berdiri mundur beberapa langkah menimbang situasi. Mereka sadar misi ini tak semudah yang dibayangkan. Suara petir tiba-tiba menggema di langit, seolah surga sendiri menolak kekuatan yang baru saja dilepaskan Liu Xian. Celah hitam samar terbentuk di udara, menandakan ada sesuatu yang tidak wajar. Elder Yun menatap langit dengan wajah tegang. Celaka, jika surga mulai bereaksi, itu berarti bocah ini benar-benar menyentuh ranah yang tak boleh disentuh manusia biasa. Liu Xian hanya bisa berdiri dengan napas tersengal, tangannya masih bergetar. Dalam hati, ia sadar. Setiap kali ia melepaskan kekuatan itu, bukan hanya musuh yang mengincarnya, bahkan surga sendiri mulai menaruh perhatian padanya. Langit semakin menghitam, awan berlapis-lapis menggulung di atas sekte Awan Purnama. Cahaya kilat keunguan berdenyut seperti urat nadi raksasa, membuat seluruh murid gemetar. Tribulasi surga, seru seorang elder dengan wajah pucat. Bagaimana mungkin seorang murid belia memicu tribulasi sebesar ini? Liu Xian menengadah, matanya menyipit. Ia merasakan hawa petir itu tak hanya ditujukan untuk menghukumnya, melainkan seolah ingin menghapus eksistensinya dari dunia. Mo Xinghan tertawa gelap dalam kepalanya. Surga selalu iri pada mereka yang menentang takdir. Jika kau bertahan dari ini, kau akan melampaui hukum yang mengikat para kultivator sepanjang zaman. Petir pertama menyambar sebesar batang pohon purba menimpa formasi pelindung sekte. Formasi itu retak, cahaya biru pucatnya bergetar hebat. Murid-murid menjerit panik. Elder Yun melompat ke depan, mengangkat pedangnya untuk memperkuat formasi. Liu Xian, kau harus menahannya sendiri, atau sekte ini akan hancur bersama tribulasimu. Liu Xian mengepalkan tinjunya. Aura putih hitam di tubuhnya berdenyut, menyebarkan riak energi yang melawan petir di udara. Tubuhnya mulai terbakar dari dalam, darah mengalir dari pori-porinya. Tiba-tiba, dari kejauhan, Hong Yeshan berdiri di atas awan darah. Bibirnya melengkung, seakan menyaksikan pertunjukan. Hahaha, surga sendiri menolak eksistensimu, bocah. Bagaimana jika aku membantumu menerima hukuman itu lebih cepat? Dengan sekali kibasan lengannya, belasan bilah darah menembus udara, melesat ke arah formasi.
Murid-murid menjerit, menyadari bahaya ganda, tribulasi dari surga, dan serangan dari musuh. Namun, sebelum bilah darah itu menembus formasi, Liu Xian mengeluarkan raungan rendah. Bayangan naga hitam samar muncul di belakang tubuhnya, melingkari dirinya. Aura itu menelan bilah darah dan memutus aliran energi musuh. Hong Yeshan tertegun. Itu bayangan naga? Tidak, bukan naga biasa. Itu sesuatu yang bahkan aku tidak kenal. Petir kedua menghantam, lebih dahsyat, memecahkan setengah formasi pelindung sekte. Kilatan ungu menyambar murid-murid hingga beberapa pingsan. Elder Yun hampir jatuh berlutut karena tekanan itu. Liu Xian berteriak, tubuhnya memancarkan cahaya terang yang bercampur kegelapan. Tinju kirinya menahan petir, sementara tangan kanannya menyalurkan bayangan naga yang melahap energi tribulasi. Suara dentuman memekakkan telinga terdengar, membuat bumi berguncang. Murid-murid yang masih sadar menatapnya dengan mata berbinar. Dia benar-benar melawan tribulasi surga dengan tubuh fana. Di dalam, Mo Xinghan berbisik serius untuk pertama kalinya. Bocah, jangan kira kau tak membayar harga. Semakin lama kau bertahan, tubuhmu akan pecah dari dalam. Tapi, jika kau lolos, kau akan lahir kembali. Liu Xian menahan rasa sakit luar biasa, seakan semua tulangnya remuk, namun di matanya ada api keteguhan. Aku tak peduli, aku harus hidup, aku harus menjadi lebih kuat dari siapapun. Petir ketiga terkumpul di langit jauh lebih besar hingga langit seperti runtuh. Cahaya ungu keemasan menyelimuti seluruh sekte, membuat semua orang menahan napas. Hong Yeshan memandangnya dengan mata penuh nafsu. Luar biasa. Kalau aku bisa merebut tubuh bocah itu setelah dia bertahan dari tribulasi, aku akan benar-benar melampaui dunia ini. Elder Yun menggertakkan gigi, tubuhnya gemetar. Liu Xian, ini pukulan terakhir. Jika kau gagal, maka semua orang di sini akan musnah bersamamu. Liu Xian menutup matanya sesaat, mendengar detak jantungnya berdentum keras. Dalam kesunyian itu, ia merasakan seolah seluruh surga menunggu jawabannya. Ketika petir ketiga menyambar, Liu Xian membuka matanya. Cahaya hitam putih menyatu di pupilnya. Ia mengangkat tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Jika surga menolak, maka aku akan menjadi surga itu sendiri." Petir ketiga jatuh, namun bukan sekadar sambaran, melainkan lautan kilat yang menenggelamkan seluruh sekte awan purnama. Tanah terbelah, pegunungan di kejauhan runtuh, dan langit seolah terpecah menjadi dua. Murid-murid berteriak, sebagian pingsan, sebagian berlutut sambil menutup telinga dari dentuman yang bisa menghancurkan jiwa. Elder Yun menancapkan pedangnya ke tanah, darah keluar dari mulutnya, tapi ia tetap bertahan agar sekte tidak hancur total. Di tengah badai petir itu, tubuh Liu Xian lenyap di telan cahaya. Semua orang mengira ia telah musnah. Namun sesaat kemudian, terdengar raungan, bukan manusia, bukan binatang, melainkan sesuatu yang tak bisa digambarkan. Bayangan naga hitam muncul lebih jelas. Kali ini dengan sisik berkilau putih, keperakan di sepanjang tubuhnya. Ia melilit Liu Xian bukan sebagai roh terpisah, melainkan sebagai bagian dari dirinya sendiri. Mo Xinghan terdiam dalam benak Liu Xian. Ini bukan kekuatan yang bahkan aku kenal. Kau sedang mencipta sesuatu yang tidak pernah ada dalam hukum alam ini. Tubuh Liu Xian melayang, matanya terbuka dengan cahaya hitam dan putih bersatu. Tangan kanannya mengangkat, menahan petir, sementara tangan kirinya meraih ke arah langit, seolah hendak merobek awan tribulasi. Surga, jika kau ingin menyingkirkanku, setidaknya gunakan sesuatu yang lebih dari ini. Suaranya bergema, entah bagaimana terdengar di seluruh wilayah. Seketika, dari sekte-sekte jauh, para kultivator tingkat tinggi mendongak, terkejut menyaksikan fenomena langit. Mereka melihat dua warna cahaya menyatu dan menelan petir surga. Seorang patriark tua dari sekte cahaya ilahi berbisik ngeri. Itu bukan tribulasi biasa, itu pengganti. Surga sedang menguji apakah bocah itu akan menjadi ancaman bagi hukum itu sendiri. Petir ketiga terus menghantam, tapi setiap kali mengenai Liu Xian, tubuhnya tidak hancur. Sebaliknya, energi itu terserap ke dalam dirinya, memperkuat bayangan naga di belakangnya. Hong Yeshan yang tadinya penuh percaya diri, kini mulai mundur setapak. Dahinya berkeringat dingin. Tidak mungkin, bocah itu
Dia bukan sedang menahan tribulasi, dia memakannya. Liu Xian menurunkan tangannya, kini tenang meski tubuhnya berlumuran darah. Dari dadanya keluar cahaya berkilau yang menyebar ke seluruh sekte, menenangkan luka murid-murid, bahkan menutup sebagian celah formasi. Murid-murid menatap dengan takjub. Dia, bahkan saat melawan surga, masih melindungi kita semua? Mo Xinghan tertawa getir. Hahaha, bocah, kau benar-benar gila. Tapi kegilaanmu ini akan menjadikanmu makhluk yang tidak pernah ada sebelumnya. Satu langkah lagi, dan kau bukan manusia, bukan dewa, melainkan sesuatu di atas keduanya. Langit mulai bergetar hebat, awan tribulasi berputar seakan tak rela berhenti. Namun setelah beberapa saat, cahaya ungu keemasan itu terpecah sendiri, seolah surga menyerah pada keberadaan Liu Xian. Ketika awan menghilang, tubuh Liu Xian jatuh berlutut di tanah. Seluruh murid dan elder menahan napas, menunggu apakah ia masih hidup. Perlahan, Liu Xian bangkit. Luka di tubuhnya memang parah, tapi auranya membuat semua orang gemetar. Ia tampak seperti pusat semesta, bagaikan surga berjalan di bumi. Hong Yeshan melangkah mundur, wajahnya pucat. Tidak, ini mustahil. Bahkan patriark sekte darah pun tidak pernah menyentuh tingkat ini. Liu Xian menatapnya dengan mata dingin. Senyum tipis muncul di bibirnya. Sekarang giliranku. Seketika, tanah bergetar, bayangan naga hitam putih merayap dari tubuhnya, melilit udara dan mengarah lurus ke Hong Yeshan dengan kekuatan yang membuat ruang bergetar. Bayangan naga hitam putih menghantam ke arah Hong Yeshan. Dalam sekejap, tanah di bawahnya retak seperti kaca yang dihantam palu. Suara dentuman itu bergema, membuat murid-murid berteriak ketakutan. Hong Yeshan buru-buru mengeluarkan artefak darah, sebuah cawan merah tua yang berputar di udara, memuntahkan kabut pekat. Dari kabut itu muncul ratusan tangan darah yang mencoba menahan naga. Namun naga Liu Xian bukanlah ilusi. Ia meliuk ke kiri, melumat tangan-tangan darah itu satu persatu, seolah sedang memangsa daging segar. Suara crack dan crunch terdengar, membuat wajah Hong Yeshan semakin pucat. Tidak mungkin, Hong Yeshan meraung. Darah muncrat dari telapak tangannya saat ia memaksakan cawan itu bekerja di luar batas. Kabut merah semakin pekat, berubah menjadi lautan darah yang hendak menenggelamkan sekte. Liu Xian menatap datar, suaranya bergema tanpa emosi. Semua usahamu sia-sia, darahmu hanya bahan bakar untuk naga ini. Bayangan naga membuka mulutnya, menghisap lautan darah itu seperti pusaran. Langit mendadak cerah, awan-awan seolah ditelan ke dalam kegelapan naga tersebut. Murid-murid berteriak. Elder Yun yang masih bertahan hanya bisa menatap dengan rasa campur aduk antara kagum dan ngeri. Dia benar-benar bukan lagi kultivator biasa. Hong Yeshan berlutut, tubuhnya gemetar, kulitnya berubah pucat abu-abu. Darah dalam tubuhnya perlahan terkuras, ditarik oleh kekuatan Liu Xian. Namun sebelum ia habis sepenuhnya, Hong Yeshan menatap Liu Xian dengan mata merah membara. Kalau aku harus hancur, aku akan menyeretmu bersamaku. Ia meledakkan inti jiwanya sendiri. Dalam sekejap, energi darah yang mengerikan membentuk mata raksasa di langit, menatap Liu Xian dengan kebencian murni. Ledakan itu mengguncang bumi. Sekte Awan Purnama hampir terbelah dua. Banyak murid jatuh pingsan, bahkan beberapa elder terluka parah hanya karena terhempas gelombangnya. Liu Xian menatap tenang, lalu berdiri tegak. Tangannya membentuk mudra aneh yang bahkan Mo Xinghan pun tak kenali. Kau ingin menyeretku? Sayangnya aku sudah berada di luar jangkauan tanganmu. Mudra itu berubah menjadi lingkaran cahaya, hitam di satu sisi dan putih di sisi lain, seperti roda yin yang namun berdenyut hidup. Lingkaran itu terbang, menghantam mata raksasa darah. Benturan terjadi, tapi anehnya tidak ada ledakan. Justru keheningan yang terjadi seolah dunia menahan napas. Kemudian, perlahan, mata raksasa itu retak dan hancur, seperti kaca yang diremukkan jari. Tubuh Hong Yeshan terpelanting jauh, darah keluar dari 7 lubang wajahnya. Ia jatuh dengan tubuh kaku, matanya kosong, sebelum akhirnya tergeletak tanpa napas. Seketika, keheningan meliputi sekte. Murid-murid dan elder menatap tubuh Hong Yeshan, lalu menatap Liu Xian yang berdiri dengan aura seperti dewa yang baru saja turun ke dunia. Elder Yun akhirnya berbisik dengan suara gemetar. Dia,
membunuh Hong Yeshan, orang yang bahkan patriark sekte lain pun enggan hadapi. Liu Xian menatap ke langit. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ini baru permulaan. Surga tidak akan diam, tapi aku pun tidak akan tunduk. Langit kembali bergemuruh. Kali ini bukan tribulasi, melainkan perhatian dari entitas yang lebih besar. Di kejauhan, sekte-sekte besar merasakan gejolak itu, dan para leluhur tua yang tidur panjang mulai membuka mata mereka. Tubuh Hong Yeshan masih tergeletak tak bernyawa, namun aura darah yang menyelimutinya belum sepenuhnya menghilang. Murid-murid sekte Awan Purnama hanya bisa menatap dengan ngeri dan kagum pada sosok Liu Xian. Angin malam bertiup, membawa aroma besi dan darah yang pekat. Di langit, awan gelap terbuka perlahan, memperlihatkan bulan purnama yang anehnya berwarna merah darah. Liu Xian mengangkat kepalanya, matanya yang berkilau hitam dan putih menangkap fenomena itu. Senyumnya hilang, berganti ekspresi serius. Akhirnya mereka datang. Elder Yun mencoba bicara, suaranya bergetar. "Tuan muda, maksudmu siapa?" Sebelum Liu Xian menjawab, ruang di atas sekte robek seperti kain disobek pedang raksasa. Dari celah itu turun sebuah tangan raksasa, bukan milik manusia, melainkan entitas kosmik yang seluruhnya terdiri dari cahaya dan hukum langit. Murid-murid langsung tersungkur, menjerit ketakutan. Bahkan para elder pun tubuhnya bergetar hebat, lutut mereka menekuk tanpa bisa melawan. Itu tangan surga. Liu Xian berdiri tenang, rambut hitamnya berkibar. Surga sudah tidak sabar untuk menyingkirkanku rupanya. Tangan itu bergerak turun, membawa kekuatan yang bisa menghapus seluruh benua dalam sekejap. Suara seperti guntur terdengar, namun yang berbicara bukanlah manusia. "Anak terkutuk, kau melampaui takdirmu, kembalilah menjadi debu." Namun alih-alih gentar, Liu Xian melangkah maju. Naga hitam putih muncul lagi di belakangnya, kali ini bukan bayangan, melainkan nyata, menutupi langit. Ia menepuk dada, lalu menunjuk ke tangan raksasa itu. "Kalau surga ingin aku jadi debu, maka aku akan menciptakan surga baru dari debu itu." Benturan terjadi. Naga Liu Xian menggigit tangan surga, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, tangan surga terhentak mundur, terluka. Retakan cahaya menjalar di sepanjang lengannya. Teriakan kosmik menggema dari celah itu membuat seluruh benua bergetar. Sungai membelok, gunung runtuh, dan sekte-sekte jauh pun menyadari kejadian mengerikan ini. Mo Xinghan yang sejak tadi terpaku akhirnya jatuh terduduk. Dia melukai surga itu sendiri. Elder Yun meneteskan air mata, tak tahu apakah harus bersujud atau lari. "Apa yang sebenarnya kau wujudkan, Liu Xian?" Liu Xian hanya tersenyum samar. "Aku bukan wujud, aku adalah jawaban." Namun, sebelum celah menutup, sebuah suara lain muncul berbeda dari surga. Suara itu dalam, tenang, namun penuh kuasa. "Menarik, kau berhasil melukai surga. Mulai hari ini, dunia ini akan berubah. Tapi ingat, Liu Xian, semakin tinggi kau naik, semakin dalam jurang yang menantimu." Celah menutup, tangan surga lenyap. Dunia kembali tenang, tapi ketenangan itu menipu, seperti sebelum badai datang. Liu Xian menoleh pada murid-murid sekte yang gemetar. "Kalian ingin tahu siapa gurumu? Mulai sekarang, kalian belajar bukan dari seorang kultivator, tapi dari Tuhan yang menolak surga." Murid-murid langsung sujud, sebagian dengan rasa takut, sebagian dengan rasa hormat, dan sebagian lain dengan ambisi tersembunyi. Di kejauhan, dalam gua-gua rahasia dan istana kuno, para leluhur yang tidur panjang membuka mata mereka satu persatu. Beberapa tertawa, beberapa marah, dan beberapa menatap ke arah Liu Xian dengan niat membunuh. Langit malam kembali sunyi. Hanya naga hitam putih Liu Xian yang berputar di atas sekte. Dunia baru saja menyaksikan lahirnya ancaman terbesar bagi surga itu sendiri. Dan Liu Xian dengan senyum yang samar berbisik pelan, "Perjalanan baru saja dimulai."